Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makkah secara resmi bernama Makkah Al-Mukarramah. Makkah adalah kota yang mulia, adalah salah satu dari kota suci Islam dan ibu kota provinsi Makkah, Arab Saudi. Kota ini terletak 70 km atau 43 mil ke daratan dari Jeddah di Laut Merah, di sebuah lembah kecil 277 meter atau 909 feet di atas permukaan laut. Populasi terakhir yang tercatat berjumlah 2.150.000 jiwa pada tahun 2023. Diperkirakan populasi metro pada tahun 2020 adalah 2,04 juta jiwa, membuat Mekah sebagai kota terpadat ketiga di kerajaan. Peziarah yang berdatangan berjumlah 3 kali lipat dari penduduk setempat selama ibadah haji setiap bulan Dzulhijjah. Makkah merupakan tempat lahir dari Nabi Muhammad. Gua Hiro yang terletak di atas Jabal Nur berada di kota Mekah, dan gua tersebut merupakan lokasi umat Islam percaya bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mengunjungi Mekah untuk ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memenuhi rukun Islam. Semakin mendekati puncak haji tahun 2024 yang tinggal beberapa hari, jamaah terus berdatangan ke tanah suci Mekah. Banyaknya jamaah yang datang dari berbagai negara termasuk Indonesia ke kota Mekah membuat kota Mekah dipenuhi jamaah haji. Seluruh penjuru kota Mekah dipenuhi jamaah, terutama Masjidil Haram. Bahkan Masjidil Haram diprediksi akan mengalami puncak kepadatan. Kota Mekah yang dikenal sebagai kota suci umat Islam. Di kota ini juga berdiri Mekah Masjidil Haram yang menjadi salah satu tujuan utama ibadah haji. Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi dan sekitarnya kerap kali disebut sebagai tanah haram. Bermakna sebuah zona khusus yang hanya boleh diakses oleh orang-orang beragama Islam. Kehidupan di kota Mekah ini lebih religius. Kota Mekah merupakan kota suci dan tanah haram di Arab Saudi. Pertama-tama, kota Mekah yang merupakan tanah haram ini artinya haram untuk melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dilipat gandakan dosanya. Namun sebaliknya, jika berbuat baik di tanah suci Mekah, maka luar biasa pahalanya. Di kota Mekah, orang datang hanya untuk beribadah. Di kota Mekah tidak ada perempuan yang tidak memakai jilbab. Artinya wanita selalu mengenal jilbab dan abaya yang menutupi aurat mereka. Dan di kota Mekah lebih banyak hotel daripada rumah penduduk. Kehidupan di tanah suci Mekah, mereka berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, mengumpulkan amal untuk di akhirat nantinya. Dan di kota Mekah juga tidak ada tempat untuk berbuat maksiat. Di kota Mekah atau tanah haram ini, mereka hanya memikirkan untuk kehidupan akhirat. Jika ingin masuk ke tanah haram, syarat yang perlu ditaati yakni harus seorang muslim atau muslimah. Di gerbang perbatasan tanah haram dan tanah halal di Mekah bahkan terdapat jalur khusus untuk warga non-muslim. Memasuki tanah haram harus seorang muslim. Karena memang pada perbatasan tanah haram ini dijaga oleh para malaikat, maka dengan caranya Allah menjaganya. Itulah kehebatan daripada tanah haram, sehingga orang yang non-muslim tidak bisa memasuki ke tanah haram. Selain syarat, terdapat adab-adab juga yang harus dijaga oleh umat Islam saat menginjakkan kaki di tanah haram. Di
ditekankan bahwa di sana tidak boleh terjadi pertumpahan darah, peperangan, membunuh hewan buruan, hingga mencabut tumbuh-tumbuhan. Bahkan rumput saja tidak boleh sembarangan dicabut di perbatasan ini. Tidak hanya itu, di Tanah Haram juga diketahui tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, sebab di gerbang perbatasan ini telah dijaga oleh para malaikat. Sejarah Mekah menjadi pelajaran penting bagi setiap umat Islam, sebab kota ini terdapat bangunan Ka'bah yang menjadi kiblat utama umat Islam di seluruh dunia ketika melakukan salat 5 waktu dan salat sunat lainnya. Makkah yang merupakan salah satu kota suci Islam dan ibu kota provinsi Makkah, Arab Saudi. Kota Makkah ini memiliki Masjidil Haram yang menjadi rumah bagi Ka'bah. Makkah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kota yang dijuluki sebagai kota tersuci di dunia ini juga menjadi lokasi umat Islam percaya bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kota Makkah sendiri memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan ajaran Islam. Sejarah berdirinya Mekah tak lepas dari peran Nabi Ismail dan Hajar sebagai penduduk pertama kota ini yang ditempatkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkembangannya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lah yang membuat Ka'bah. Awalnya Makkah merupakan kota kecil yang tandus dan dikelilingi pegunungan. Kemudian banyak orang yang datang dan menetap di kota kecil tersebut. Salah satunya orang-orang Jurhum. Pada waktu itu Nabi Ismail lantas menikah dengan putri Muzaz bin Amr, salah seorang tokoh dari kabilah Jurhum. Keturunan Nabi Ismail dari pernikahan ini kemudian berkembang menjadi penduduk Mekah. Pada masa berikutnya, kota ini dipimpin oleh Quraisy yang merupakan kabilah atau suku yang utama di Jazirah Arab karena memiliki hak pemeliharaan terhadap Ka'bah. Suku ini terkenal dalam bidang perdagangan, bahkan pada masa itu aktivitas dagang mereka dikenal hingga Damaskus, Palestina, dan Afrika. Tokoh sebagai kepala kabilah Quraisy adalah Qusay yang dilanjutkan oleh Abdul Muthalib. Pada saat itu Makkah tidak berbentuk kerajaan, melainkan hanya sebagai tempat tinggal suku Quraisy. Pada musim panas, suku Quraisy biasa pindah ke Syam, sedangkan pada musim dingin pindah ke Yaman. Meskipun demikian, sudah ada pembagian jabatan di Mekah. Beberapa jabatan yang telah dimiliki oleh petugas di Mekah yaitu: yang pertama, hijabah atau pemegang kunci pintu Ka'bah. Yang kedua, siqoyah atau pengawas mata air Zam-Zam. Yang ketiga, rifadah atau penyedia makanan bagi tamu Mekah. Yang keempat adalah liwa, pengatur panji perang, dan yang kelima adalah qiyadah, pemimpin pasukan perang. Kemudian pada tahun 571, Nabi Muhammad SAW, keturunan langsung dari Nabi Ismail serta Qusay, lahir di kota ini dan tumbuh dewasa. Pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ajarannya ditolak kaumnya yang saat itu masih berada dalam kegelapan pemikiran atau jahiliyah, sehingga berpindah ke Madinah. Setelah Madinah berkembang, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Mekah dalam misi membebaskan kota Mekah tanpa pertumpahan darah yang dikenal dengan nama Fathul Makkah pada tahun 630 Masehi atau sekitar tahun 8 Hijriah. Nama Makkah sendiri secara bahasa diambil dari kata Bakkah yang artinya menangis. Makkah adalah keseluruhan tanah haram, sedangkan Bakkah nama Baitullah dan tempat tawaf yang mencakup Masjidil Haram. Riwayat lain menyebutkan bahwa asal-usul penamaan Makkah diambil dari salah satu nama burung yang hidup di Riyadh, yaitu burung muka. Namun pendapat tersebut kembali dipertanyakan lagi oleh para ulama. Makkah merupakan kota suci yang dapat menghapus dosa-dosa para peziarahnya dan kezaliman,
Sebab kata menghapus atau membersihkan dalam bahasa Arab juga disebut dengan Makkah Yamuku.